Misionaris Katolik dari abad ke-13 ini menjadi saksi sejarah kebesaran Majapahit. Kunjungan Pastor Odorico dari Italia ke Kerajaan Majapahit menghasilkan catatan paling awal tentang Majapahit dalam Hasanah Barat. Odorico Matiuzzi atau Odorico da Pordenone hidup tahun 1286 hingga 1331, adalah seorang biarawan Fransiskan asal Italia yang melakukan perjalanan misi Katolik ke Asia antara tahun 1318 hingga 1330. Salah satu tujuan pentingnya adalah Tiongkok, tetapi dalam perjalanannya ia singgah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Jawa ketika itu sedang tumbuh Kerajaan Majapahit, yang ketika itu sedang diperintah oleh Raja kedua, Jayanegara. Kunjungannya menjadi salah satu catatan Eropa paling awal tentang kehidupan di Nusantara. Pastor Odorico Matiuzzi tiba di Jawa melalui pelabuhan utara yang ramai, kemungkinan besar Tuban, yang ia gambarkan sebagai pusat perdagangan internasional. Di sini, ia menyaksikan kapal-kapal dari berbagai negara, pedagang yang menjual rempah, emas, kain, serta keramik. Dari Tuban, Pastor Odorico melakukan perjalanan darat ke ibu kota Majapahit, Trowulan. Ia terkagum-kagum dengan tata kota yang terencana, dilengkapi kanal, jalan lebar, dan bangunan dari bata merah. Istana kerajaan digambarkan megah dengan dinding tinggi, paviliun berukir, dan taman yang asri. Odorico sangat terkesan dengan Majapahit dan mencatat beberapa hal yang menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit kala itu, yaitu 1. Masyarakat yang makmur. Odorico mencatat kemakmuran masyarakat Jawa dengan pasar penuh barang seperti lada, cengkeh, beras, dan kain batik. Ia juga menyebutkan penggunaan uang logam dari campuran perak dan timah sebagai alat transaksi. 2. Keragaman agama. Meski misi Katoliknya belum berkembang di Jawa, ia mengamati kehidupan religius yang harmonis antara Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Ritual persembahan dan perayaan keagamaan digambarkan penuh warna. 3. Kemajuan arsitektur. Istana Majapahit di Trowulan membuatnya terkagum, terutama struktur bertingkat, balai, dengan atap bersusun dan ornamen emas. Ia juga menyebut sistem irigasi pertanian yang maju, termasuk sawah berundak dan saluran air yang tertata. 4. Adat dan budaya. Odorico menulis tentang sopan santun masyarakat Jawa, termasuk tradisi sembah sebagai bentuk penghormatan. Ia juga mendeskripsikan musik gamelan, tarian, serta upacara kerajaan yang megah dengan partisipasi para bangsawan dan prajurit. 5. Keterbukaan global. Pelabuhan Majapahit dipadati pedagang asing dari Tiongkok, India, Persia, dan Asia Tenggara, menunjukkan jejaring perdagangan Majapahit yang luas. Odorico meninggalkan Jawa sekitar tahun 1324 untuk melanjutkan perjalanan ke Tiongkok. Catatannya, Relatio, menjadi sumber berharga bagi Eropa tentang kemajuan peradaban Asia. Meski tidak berhasil menyebarkan Katolik di Jawa, kisahnya memberikan gambaran unik tentang Majapahit sebagai kerajaan kosmopolitan yang kaya budaya, teknologi, dan ekonomi. Sebuah potret yang menginspirasi imajinasi dunia barat tentang Nusantara yang eksotis.